Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan daya listrik. Nilai energi atau usaha listrik atau bisa kita simbolkan dengan W berbanding lurus dengan muatan listrik atau Q yang dipindahkan dan juga berbanding lurus dengan tegangan atau V yang terpasang di ujung-ujung rangkaian. Sehingga bisa kita tuliskan W energi listrik sama dengan Q muatan yang dipindahkan dikalikan dengan V voltasenya. Karena kuat arus sendiri diperoleh dari I sama dengan Q per T, maka W bisa juga kita tuliskan W sama dengan I kali T kali V atau W sama dengan V kali I kali T. Kemudian juga bisa kita tuliskan dalam bentuk lain karena V voltase sama dengan I kali R diperoleh dari hukum Ohm, maka W bisa kita tuliskan W sama dengan I kali R kali I kali T. Atau bentuk lain bisa kita kembangkan lagi, W sama dengan V kuadrat per R kali T, dengan W adalah energi listrik yang diserap, besarannya adalah satuannya adalah joule, kemudian Q muatan satuannya coulomb, V beda potensial satuannya volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan T adalah waktu aliran dengan satuan sekon atau detik. Daya listrik. Daya listrik adalah besarnya perubahan energi listrik ke energi lain setiap satuan waktu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perubahan energi, baik itu energi potensial, energi kinetik, atau energi listrik, nilainya sama dengan usaha atau W. Sehingga daya sendiri bisa kita tuliskan P sama dengan W per T. Kemudian juga bisa kita kembangkan bahwa daya sama dengan V beda tegangan dikalikan kuat arus, atau P sama dengan V kuadrat per R, dengan P adalah daya listrik dengan satuan watt, V adalah beda potensial satuannya volt, W adalah energi listrik yang diserap satuannya adalah joule, I adalah kuat arus satuannya ampere, dan T adalah waktu aliran. Kemudian spesifikasi tegangan dan daya kerja pada beban listrik. Daya yang diserap beban listrik ketika terhubung dengan tegangan sumber tertentu memenuhi persamaan PS sama dengan VS per VT kuadrat kalikan PT, dengan PS adalah daya yang diserap alat, satuannya adalah watt, VS adalah tegangan yang diberikan pada alat, satuannya volt, PT adalah daya yang tertulis pada alat, satuannya watt, dan VT adalah tegangan yang tertulis pada alat, satuannya volt. Kemudian juga bisa kita kembangkan menjadi persamaan hambatan R sama dengan VT kuadrat per PT, atau I maksimum sama dengan PT per VT. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan batas ukur dari alat baik voltmeter maupun ampermeter, kita bisa menggunakan prinsip dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian hambatan seri dapat digunakan untuk membagi tegangan. Sifat ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan apabila tegangan yang diukur melebihi batas ukur. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pada rangkaian seri, tegangan total merupakan tegangan jumlah, sehingga ketika kita memberikan sebuah hambatan sebelum voltmeter, maka akan mengurangi beban tegangan yang diukur oleh voltmeter. Begitu juga pada ampermeter, ketika kita memasang hambatan dengan cara paralel, maka sebagian arus akan melewati hambatan yang kita pasang tersebut, sehingga hanya sebagian arus yang melewati ampermeter, sehingga ampermeter tetap bisa digunakan dan tidak akan melebihi beban ukurnya. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal seperti ini. Ada sebuah hambatan dengan nilai 20 ohm, kemudian dihubungkan dengan baterai yang bertegangan 6 volt. Tentukan daya yang diserap dan energi yang diserap hambatan selama setengah menit. Ini sudah kita tuliskan persamaan dan nilai-nilainya. Silahkan untuk lebih dipelajari lagi. Kemudian contoh kedua, ada sebuah lampu, biasanya akan kita ketahui di sana tertulis 50 watt ya, dengan voltase 220 dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt,
Tentukan hambatan dalam lampu, arus yang mengalir pada lampu, daya yang diserap oleh lampu. Ini sesuai dengan perhitungan di bawah, silahkan dilihat. Ini lampunya 50 volt ya di sini. 50 watt, salah tulis ini. Oke, lanjut. Kemudian contoh untuk pemanas. Ditanyakan berapa hambatan yang harus dipasang agar suhu akhirnya 28 dari 18 derajat Celcius. Nah, ini contoh-contohnya dari pemanas, mungkin pemanas air untuk mandi, heater yang kita buat masak, bisa kita tentukan melalui persamaan ini. Kemudian contoh terakhir adalah untuk kebutuhan daya. Diketahui harga listrik untuk 1 kWh nya adalah 1352. Kemudian di sebuah rumah digunakan 5 lampu LED dengan daya 5 watt, pemakaian 12 jam per hari. Kemudian kulkas 90 watt dengan pemakaian 6 jam per hari. Kemudian televisi 50 watt dengan pemakaian 5 jam per hari, mesin cuci 250 watt dengan pemakaian 1 jam per hari, dan pompa air 125 watt dengan pemakaian 2 jam per hari. Berapa estimasi biaya listrik yang harus dibayarkan pada akhir bulan? Maka Anda bisa melihat perhitungan di sini yang akhirnya kita ketahui bahwasanya biaya untuk alat-alat tersebut dalam 1 bulan adalah sebesar Rp71.791,2. Pengamatan lingkungan. Berapa kebutuhan daya listrik di rumah Anda? Berapa biaya listrik di rumah Anda setiap bulannya dalam rupiah? Di antara alat yang ada di rumah Anda, alat apakah yang membutuhkan daya paling besar? Bisa dicek pada spesifikasi alat. Setiap alat biasanya ada keterangannya di bagian belakang atau samping. Manakah alat yang durasi pemakaiannya dalam sehari paling besar atau paling lama? Dan apakah yang dapat Anda lakukan atau gunakan untuk menghemat pemakaian listrik di rumah Anda? Dan untuk yang akhir, kami ingatkan untuk mari terus berhemat listrik. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.